Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjut pembacaan kita. Sebelum membaca, mari kita pusatkan energi positif dulu. Buang yang negatif dalam dirimu. Agar apa? Agar kita ke depannya bisa lebih berpikir positif. Ya, teman-teman, segala sesuatu yang kita dasari dengan hal yang negatif akan berbau negatif. Dan itu tidak akan bagus untuk langkahmu ke depan. Baik, tema yang Mas Do baca pagi ini ya adalah ramalan atau pembacaan mengenai orang yang pergi meninggalkan kamu. Ya, baik itu dia pergi karena pekerjaan, baik dia pergi karena selingkuh, intinya dia meninggalkan kamu demi orang lain lah gitu, atau demi sesuatu hal. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kartu yang pertama keluar dari orang yang meninggalkan kamu ini keluar gambaran Queen of Swords atau Ratu Pedang. Ya, kita kembalikan dulu. Sorry, nggak rapi. Queen of Swords adalah gambaran ciri-ciri seseorang yang sangat independen atau orang yang tipenya itu nggak bisa lama-lama berduaan. Dia itu lebih suka sendirian, itu independen. Dia itu merasa dirinya bisa segalanya. Ya, jadi apa teman-teman? Sebenarnya di sini ada ego yang tinggi. Kenapa dia sampai bisa berpikiran meninggalkan kamu? Dia merasa seperti ini. Aku kan bisa sendirian. Aku tinggalkan kamu, aku bisa cari yang baru. Aku tinggalkan kamu karena aku nggak butuh dirimu. Ya, tipe yang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang egois. Ya, ini akan sangat sulit dirubah guys, karena ini udah mungkin terpatri dari hidupnya. Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Ini karena ada gambaran seseorang pernah kehilangan atau pernah terjadi hal yang buruk pada dirinya. Ya, jadi teman-teman, mengapa dia bisa sampai sifatnya menjadi seperti ini? Ya, biasanya sifat buruk orang itu terjadi karena ada suatu sebab, ya. Dulu dia ini pernah mengalami yang namanya loss, kehilangan, ya. Nah, dulu dia ini orang baik-baik, guys. Kalau sebelum saat ini dia itu dulu orang baik-baik. Mungkin dia pernah patah hati, apalagi mungkin cinta pertamanya, jadinya apa? Membuat dia berubah menjadi independen. Yang mana jatuhnya egois, ya. Nah, namanya manusia pasti butuh seseorang. Dan dia akhirnya menjalin cerita lah sama kamu. Dia menjalin cerita sama kamu, ya. Tapi lama-kelamaan dia mulai pergi, dia tinggalkan. Kenapa? Di pikiran dia itu independen. Dia bisa sendiri, ya. Dan di sini teman-teman dia juga memiliki self awareness, ya. Dia itu sangat kurang percaya sama orang lain, ya. Jadi apapun yang kamu lakukan walaupun untuk demi dia akan beranggapan, "Wah, kamu mau ngapa nih? Kamu sengaja ya mensabotase aku ya, kamu gini ya, kamu gini ya." Ya. Jadi dia itu kayak tipe orang yang tidak percaya sama orang lain walaupun kamu itu pasangannya. Ya. Jadi ini gambaran dia dulu nih yang pergi meninggalkan kamu, apa ceritanya, ternyata keluar kartu ciri-cirinya, ya. Jadi wajar kenapa dia tega bisa meninggalkan kamu. Ini tadi guys. Karena emang dari sifatnya yang sangat egois, dari sifatnya yang memikirkan diri sendiri. Ternyata ada terbalik itu, ada cerita yang tersempil dari tarot kita lihat ya. Dulu dia pernah mengalami sebuah momen lah dibuat di hidupnya itu sangat menderita buat dia. Nah, tapi ini adalah momen yang ini adalah menjadikan sifat yang tidak baik. Kita nih pernah rusak atau pernah disakiti sama orang, jangan kita balas ya. Nah, inilah namanya dia pernah disakitin, dia ingin membalas dengan menyakiti orang lain. Nah, ini yang tidak baik sekali sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada gambaran Page of One. Oke. Pack of One kita kembalikan dulu. Pack of One di sini teman-teman adalah gambaran orang yang youthful atau masih merasa muda ya. Ini jadi selain sifatnya yang egois tadi, dia masih merasa dia ini masih muda ya. Dia masih merasa aku tinggalkan kamu masih ada yang mau. Itu kan perasaan dia, kita nggak tahu cerita yang real. Yakin dia telah meninggalkan kamu, cari yang baru, yakin nggak ada yang mau lagi gitu ya kan. Nah, menurut dia masih ada karena dia menganggap dirinya masih muda, youthful ya. Jadi dia sebenarnya masih kekanak-kanakan, belum tumbuh dewasa. Kita kalau masih muda, ya nama cinta remaja itu ya teman-teman, bosan putus ganti, bosan putus ganti. Dan dia tidak sadar nih, dia makin seiringnya waktu umur bertambah, ya kan? Umur bertambah, tapi sifatnya nggak berubah. Beda kalau orang kan umur bertambah ya juga pengalaman bertambah yang menjadikan dia menjadi lebih baik. Nah, kalau si dia ini kebalikan ya, makin bertambahnya umur, makin dewasa malah makin bobrok gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mengapa dia kok tega? Kalau kamu tanya tega nih, dia ternyata sifatnya ya menganggap dianya masih muda dan dia ternyata juga pernah disakitin. Nah, tapi sayangnya itu tadi dia menyakitin kamu untuk pembalasan, ya. Kita lanjut.
Nah, berikutnya ada cerita Ten of Cup di sini. Ada 10 cangkir, ya. Ten of Cup adalah gambaran kebahagiaan, ya. Kebahagiaan, keluarga, ya, kedamaian, ya. Teman-teman, sebenarnya dia ini pengen banget ya memiliki yang namanya kedamaian, ya. Pengen banget memiliki keluarga bahagia, ya. Pengen banget bisa bahagia seperti orang. Tapi sayangnya karena sifatnya ini yang belum bisa dia rubah, itu nggak akan bisa terjadi. Guys, kita kalau apa ya pengen bahagia ya kita harus membahagiakan orang lain. Ya, kayak gini, pengen bahagia ninggalin orang, selingkuh. Terus dia merasa kayak play victim, ya. Nanti dia merasa ini gara-gara kamu nih gini, karena kamu kurang gini, kurang gini. Dia akan menyalahkan semua orang dan dia tidak mau disalahkan. Ya, itu tadi guys, ada sifat egois ya. Jadi bagaimanapun kita nasehatin, dia nggak akan mau dengar. Dia merasa, ya aku yang terbenar. Ya akulah yang paling bagus gini. Kamu siapa gitu. Dan dia juga merasa akan menjadi nine of one. Dia akan merasa selalu tersakiti. Nine of one-nya adalah gambaran orang wounded ya, terluka. Ya, dia selalu akan mengungkit-ungkit, aku dulu parah nih diselingkuhin. Kamu baru gini aja udah cengeng gini-gini. Dan dia akan selalu pakai kartu asnya kayak gitulah. Ya, yang mana itu nggak berlaku teman-teman. Ya. Karena gini, kita punya pasangan nih. Ya kita nggak peduli dong masalah dulu dia diceraikan atau dia diselingkuhi, kan urusan dia. Ya. Kok malah dia ungkit-ungkit gitu. Berarti apa? Sebenarnya ada cerita dia yang belum move on dengan yang lama atau yang dia pernah diselingkuhi dulu. Jadi jatuhnya ceritanya ini dia belum tumbuh dewasa karena masih ada yang mengganjal. Nah inilah mengapa dia menjadi seperti ini. Mengapa dia sampai tega meninggalkan kamu ya. Ternyata ada kisah yang unfinished business ya. Atau ada cerita yang belum selesai ya. Jadi sebenarnya bukan kamu yang belum move on, dianya. Dan ini belum move onnya bukan sama kamu, tapi sama orang yang menyakitin dia yang pertama. Kan ceritanya dia pernah disakitin orang. Ya. Jadi guys, di sini dia nggak akan bisa berubah nih kalau kamu bilang aku akan kasih kesempatan, nggak akan bisa. Sebelum dia memang betul-betul udah move on dari yang lama itu. Ya. Nah, lanjut. Di sini juga ada Five of Cup. Ini dia guys. Dia orangnya ini akan selalu sedih, selalu murung, selalu berduka. Ya selalu emosional dan tapi sayangnya dia tidak bisa menempatkan emosionalnya ya. Malah kamu yang jadi kayak perundungan ya, kayak kamu yang dijadikan ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini gara-gara ini. Ya nggak bisa seperti itu ya. Namanya kehidupan pasti kita mengalami yang pasang surut gitu ya kan. Ya pasti kita ada naik, ada di bawah. Kita ada disakitin, kita ada disenangin orang. Nah ini dia teman-teman ya. Karena dia tidak bisa maju karena pikirannya masih kekanak-kanakan ya, masih di sekitaran situ saja ya. Jadi dia merasa selalu dia nih, selalu dia merasa ini nih kisah aku, bukan kisahmu ya. Dia tidak memperdulikan orang di sekitar, dia tidak peduli apa dampak yang dia lakukan nih, kayak meninggalkan kamu nih, dia pergi dengan yang lain gitu. Ya. Dan ini dia pergi akan menyalahkan kamu, semua orang akan dibilang ini gara-gara dia dulu kayak gini. Gini. Sebenarnya itu dia hanya menutupi agar apa? Agar terlihat dia tidak salah. Agar dia menjadi yang apalah ya, hero-nya gitu. Kamu villain-nya gitu, ya. Nah, ini adalah tipe ciri-ciri orang yang harus kita jauhi, ya. Dan kalau kamu sudah ditinggalkan orang gini ya, bersyukurlah, ya. Karena kayak gini akan sulit banget berubah. Terkadang ini akan berubah kalau dia udah betul-betul jatuh sekali, udah terpuruk sekali, baru ada dia kayak penyesalan. Kalau enggak, aduh, ya. Gini-gini aja kisahnya. Nih, lanjut ada Four of Cup, nih. Dan dia akan selalu menarik diri ini teman-teman. Dan ini nggak sekali loh. Dia ini guys sudah banyak ya. Kenapa ya? Ini gini, dia dulu pernah disakitin ya. Putus lah, ditinggalin atau diselingkuhin. Dia mencoba yang baru. Nanti dia akan putuskan. Nanti dia cari yang baru, putuskan lagi. Kenapa? Karena dia masih belum move on. Dunianya itu terhenti saat dia disakitin yang pertama tadi. Ya. Dan ternyata kisahnya karena dia kan hidup terus berjalan ya. Akhirnya kalian menjadi pasangan lah ya, atau udah menikah gitu. Tetapi sifatnya tidak berubah gitu ya kan. Sifatnya tidak berubah ya. Dia terus lakukan ini, ya dia terus menarik. Ini gini guys, nanti tinggalin kamu, dia akan cari yang baru, gitu lagi kisahnya ya. Dia akan melakukan hal yang sama, dia akan menarik diri lagi. Ya jadinya nggak akan pernah kelar gitu loh. Dan dia akan selalu merasa dia yang tersakiti. Dan dia akan merasa ini karena kamu. Dan dia akan selalu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah ya. Three of Swords. Dan dia akan di sini bilang kalau dia ini aku ini sakit karena kamu, aku ini terluka karena kamu, aku ini kayak gini karena kamu, aku jadi gila karena kamu. No, ya dia emang gila gituin aja, bukan karena dirimu. Just stop menyalahkan orang, tapi menjadilah dewasa. Kamu omong aja kayak gitu, ya. Karena memang teman-teman,
Kita nggak bisa menyalahkan orang lain dengan apa yang terjadi di hidup kita. Ya, inilah mungkin takdir kita, inilah mungkin jalan hidup kita. Ya, tapi dia karena pikirannya masih kanak-kanak, dia selalu menyalahkan orang lain. Ini dia. Ada Nine of Cup ya. Dia merasa dialah hostnya, dia merasa dialah ibarat kalau di karakter apa, dialah karakter utama, kamu itu hanya pelengkap. Ya. Jadi mengapa dia tega meninggalkan kamu? Karena dia masih ada unfinished business ya. Dan dia nggak akan pernah berubah sampai dia betul-betul terjatuh nantinya ya. Ternyata kalau dilihat dari kisah segi tarotnya, dia itu pernah mengalami yang cinta hati dia yang pertama betul-betul yang sangat dia cintai ternyata diselingkuhin. Nah itulah guys, dia tidak pernah maju, terhenti sampai dia nggak bisa dewasa. Di situ terus kisahnya ya. Jadi untuk kalau kita lihat kisah orang meninggalkan kamu ini sebenarnya ini bukan sebuah kekalahan buat kamu, tapi sebuah kemenangan. Ya, karena kamu telah terlepas dari orang yang seperti ini. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.